Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, kita selalu baik, dan kita selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada video minggu lalu, kita telah belajar mengenai tanaman sayuran serta jenis-jenisnya juga sarana produksinya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Jika kalian ingin bercocok tanam atau melakukan budidaya tanaman sayuran, maka kalian harus melakukan tahapan-tahapan berikut ini dengan baik dan benar. Jadi, ada 6 hal yang harus kalian ketahui dan harus kalian perhatikan dalam melakukan budidaya tanaman sayuran. Apa sajakah itu? Keenam hal itu adalah 1. Pembibitan, 2. Pengolahan tanah, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, 5. Panen, dan 6. Pasca panen. Nah, sekarang kita akan mengetahui masing-masing penjelasan dari tahapan-tahapan tadi. Tahapan pertama, ada yang masih ingat? Betul, pembibitan. Pembibitan adalah proses penyampaian dan pengembangan bibit untuk ditanam dan dibudidayakan. Hal yang harus kita perhatikan saat melakukan pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%. Tahapan kedua adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Sesuai dengan namanya, pengolahan tanah, maka tanah harus diolah terlebih dahulu hingga siap ditanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Cara menggemburkan tanah dapat dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Jika kalian melakukan penanaman di polybag, maka tanah bisa dicampur dengan pupuk untuk hasil yang baik. Tahapan yang ketiga adalah penanaman. Penanaman merupakan kegiatan melakukan tanam. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan dengan baik, agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Tahapan yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tanaman agar tetap hidup sehat dan memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, untuk pemeliharaan tanaman ini bisa dikerjakan oleh tenaga manusia maupun mesin pertanian. Untuk memelihara tanaman, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Kita harus melakukan penyiraman. Dilakukan agar tanah tetap lembab. 2. Penyulaman. Dilakukan kalau ada benih yang mati atau tidak normal. 3. Penyiangan. Supaya mengendalikan hama dari penyakit tanaman serta gulma. 4. Pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Yang kelima, pemupukan. Nah, ke dalam hal pemupukan ini harus dilakukan dengan tepat caranya, jenisnya, dosisnya, dan waktunya. 6. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat juga. Dan yang ketujuh, pemasangan ajir atau turus. Ini dilakukan untuk tanaman yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Tahapan yang kelima adalah panen. Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman atau bercocok tanam. Panen perlu dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir adalah pasca panen. Nah, anak-anak, seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan minggu lalu, bahwa tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi, sehingga dia mudah rusak atau busuk. Maka, perlakuan pasca panen perlu kita perhatikan dengan baik, agar panen tanaman tetap terjaga kualitasnya. Untuk tahapan pasca panen, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1. Pengumpulan hasil panen. 2. Penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. 3. Penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Baiklah anak-anak, itulah tadi kita sama-sama telah belajar mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Jadi, kalau kalian ingin bercocok tanam, kalian bisa menerapkan tahapan-tahapan tadi. Karena tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya.
Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen kita. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.